warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan ngaji pagi ini dengan pembahasan kemarin tentang al-ghusl, thaharah anil hadasil akbar. Kemarin sudah kita beri gambaran, sudah kita bahas bersama terkait dengan pengertian dan hal-hal yang mewajibkan melaksanakan mandi wajib ya, mandi wajib. Istilah yang paling tepat itu mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, namanya mujibatil ghusli, hal-hal yang mewajibkan, yang mengharuskan seseorang wajib melakukan mandi besar. Sekarang furudul ghusl, hal-hal yang harus dilakukan. Fardu mandi. Jadi ini kalau berbicara fardu itu berarti berbicara batas minimal ya. Sama dengan rukun sholat. Rukun sholat itu minimal ya. Fardu, rukun, wajib itu sama istilahnya. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam sesuatu yang berupa ibadah ya, yang ibadah. Nah, keharusan hal-hal yang harus dilakukan itu disebut dengan istilah rukun yang menjadi bagian dalam bangunan sebuah ibadah. Dakhilun fil ibadah, masuk di dalam kerangka atau di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Tapi kalau di luarnya namanya syarat. Ya. Syarat. Nah, fardu, rukun, atau wajib itu adalah bersifat minimal yang menentukan terhadap sahnya sebuah ibadah. Sah. Makanya dalam ibadah dalam Islam itu ada istilah sah, lalu kemudian ada sempurna. Ada sempurna. Sah itu adnal kamal ya, batas minimal sempurna, sah. Lalu kemudian ada kamal ya. Kamal itu sempurna sudah. Nah, kalau dikatakan penyempurnaan itu berarti nanti ada hal-hal yang disunnahkan. Jadi sekali lagi kalau berbicara rukun, fardu itu berarti berbicara minimal. Untuk menentukan sah apa tidaknya suatu ibadah itu. Sah apa tidaknya suatu ibadah. Oke. Furudul ghusli, hal-hal yang harus dilakukan. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus. Au aqallul ghusli, ini dijelaskan minimalnya hal yang harus dilakukan di dalam mandi. Mandi wajib itu. Jadi begini, sesuatu yang rukun itu harus dilakukan dalam semua hal. Ibadah baik yang ibadah itu fardu maupun sunnah. Jadi kalau Anda sholat fardu, di sana ada rukun sholat. Jadi makanya bahasanya rukun sholat. Apakah sholat itu fardu maupun sunnah? Berarti kalau sholat sunnah itu rukunnya menjadi tidak harus ikut sunnah Anda. Jadi meskipun sholatnya sholat sunnah, ya Anda harus takbir, harus niat. Itu fardu, itu rukun. Sama halnya di dalam mandi gitu ya. Meskipun itu mandinya adalah mandi sunnah, di dalam mandi itu harus ada rukun. Rukun itu menjadi keharusan, tetap menjadi wajib sama gitu ya. Karena rukun atau fardu itu yang menentukan bangunan dari sebuah ibadah itu. Harus ada. Meskipun membangunnya itu sunnah gitu ya. Mendirikannya itu adalah sunnah. Tapi menegakkan rukun yang ada di dalam ibadah yang sunnah sekalipun itu ya menjadi harus. Makanya sama gitu ya. Sholat fardu ya tidak boleh kita tidak
baca Fatihah harus. Ini kan sholat sunnah. Ya kalau namanya sholat ya tetap harus memenuhi rukun yang ditentukan. Cuman bentuk pelaksanaan ibadah sholatnya itu sunnah. Kan gitu ya. Nah, fardu juga demikian. Dalam mandi, apakah itu mandi wajib, apakah mandi sunnah, maka fardu ini tetap harus dilakukan. Sehingga terbentuk bangunan yang namanya husl itu. Husl. Jadi husl baik yang wajib maupun sunnah harus memenuhi unsur-unsur rukun atau kewajiban yang harus dipenuhi di dalam husl itu. Itu yang disebut dengan furudul husli. Apa namanya? Furudul husli. Dan ini tadi saya katakan itu adalah atlul husli. Yang dalam bahasa lainnya namanya adral kamal, dalam batas minimal yang harus dilakukan. Ini yang menentukan standar apa? Sah. Jadi kalau sempurna itu pasti sah ya. Sah belum tentu apa? Sempurna. Lalu sempurna, sah, kemudian ada lagi yang disebut dengan asarul ibadah. Asarul ibadah. Kalau asar itu efek yang terkait dengan ibadah itu tidak terkait dengan urusan apa? Tidak semata-mata gitu ya, tidak semata-mata terkait dengan persoalan rukun atau takmiliyat ya, tetapi itu sudah persoalan yang bersifat kedalaman hati ya. Kalau dalam sholat ya kekhusyuan, keikhlasan, kesungguhan. Itu yang akan membawa athar atau efek dari sebuah ibadah. Atharnya itu ya bisa pahala. Sah itu karena itu ganjaran lain. Sah itu belum tentu dapat apa? Sah itu ukuran hukumnya menggugurkan kewajiban. Tidak berdosa itu saja sah. Anda kalau sholat, kalau sudah memenuhi syarat rukun itu sah, meskipun sholatnya full ngelamun ya, ngelamun full ya. Sholatnya apa namanya? Orang sekarang nyambungi belas dengan Gusti Allah, dia semua coba karena dari makmum biasanya kan gitu, melok aja saya, ini ruku. Nah, sholat nunggu sah secara fikihnya, tetapi dia tidak punya nilai, ya, tidak punya akibat yang terkait dengan pahala itu. Maka Nabi menganjurkan menentukan bahwa sholat yang diperoleh seseorang dalam sholat itu ma'aqala minha, sesuatu yang kita betul-betul hadir di dalam sholat. Berapa persentasenya tergantung pada kehadiran kita tadi. Jadi saya ulangi, fardu atau rukun itu batas apa? Minimal. Batas minimal untuk apa? Menentukan sah. Sah itu apakah mesti dapat pahala? Belum tentu. Sah itu baru apa? Menggugurkan kewajiban. Bahasa usul fikihnya namanya yakhruju an uhdatil amri. Idza fu'ilal ma'mur bih yakhruju an uhdatil amri. Idza fu'ilal ma'mur bihi ala wajhi yakhruju an uhdatil amri. Kaidahnya begitu. Bila mana ma'mur bih, sesuatu yang diperintahkan itu telah dilakukan sesuai dengan wajih itu prosedur ya. Wajih itu ya di situ ada rukun, ada syarat gitu ya. Yakhruju an uhdatil amri. Baru dia dinyatakan terlepas dari ikatan perintah itu. Jadi sebatas melepaskan ikatan perintah, ikatan kewajiban. Sesuatu kewajiban itu kan mengikat ya. Mengikat itu artinya kita harus melakukan itu. Nah, keluar dari ikatan itu bila mana apa? Bila mana telah melakukan perintah itu sesuai dengan apa? Prosedur. Prosedur itu kalau dalam bahasa fikih apa? Syarat, rukun. Dalam bahasa fikih apa? Sebatas itu gitu ya. Nah, ukuran ganjarannya sakpiro itu urusan substansi, urusan yang lebih dari sekedar syarat rukun tadi. Kekhusyuan, kehadiran, keikhlasan, dan semua yang terkait itulah. Macam-macam itu kalau dalam haji itu ya biaya yang dipakai, bagaimana dia bisa mencegah hal-hal yang membatalkan ganjaran di poso. Kalau haji, kalau poso itu yang membatalkan ganjaran poso. Wong poso full ngerasani wong itu sah enggak? Sah. Namanya rukun. Tapi pantas enggak itu ganjaran? Tidak, karena itu artinya substansinya kan sesungguhnya bukan puasanya kan, yang dikehendaki itu bukan menahan laparnya kamu ini,
Tapi standar hukum kan harus faktual apa? Harus sesuatu yang mungkin dilakukan kan? Yang mungkin dilakukan itu apa? Ya menahan lapar dahaga itu standar hukum. Tetapi bukan itu sesungguhnya. Tapi untuk standar sah ya itu, karena hukum itu memang sesuatu yang mungkin terukur kan, yang terukur yang dilakukan. Tapi substansinya bukan itu. Anda bisa menahan diri Anda untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam agama. Ya kalau yang halal saja itu kamu bisa mencegah, menahan, mestinya kamu bisa menahan dari hal yang diharamkan gitu ya. Ya apa saja, maksiat apa saja dalam puasa itu. Nah itu maksudnya begitu ya. Jadi agama itu begitu indahnya, ada standar minimal itu ukuran yang bersifat normatif, yang terukur ya, yang bahasa agamanya maqdurun alal mukallafin, lalu di balik itu ada substansi namanya hakikat dari sebuah ibadah itu. Substansi dan hakikat itu sangat personal dan itu tidak mudah untuk dilihat dan tidak mudah untuk diukur. Kemarin dikatakan malaikat pun dia tidak masuk pada wilayah itu sudah wilayah Gusti Allah. Ya, nah makanya penyempurnaannya harus sampai ke sana. Penyempurnaan ibadah harus ke sana. Oke, kembali ke furudul ghusl. Jadi pengertian itu berlaku untuk umum ya. Semua jenis ibadah itu konsep dasarnya itu. Ada konsep dasar namanya sah, itu berarti memenuhi prosedur syarat rukun tadi. Sah itu sekedar apa tadi? Melepaskan dari kewajiban. Tentu ya, dia kan kayak itu ibadah gitu ya. Gak saya berarti pintu sahnya dulu gitu ya, sahnya dulu. Ya kayak orang sekolah kan tekan mengenai kelas, melok pelajaran apa ya mesti ngerti. Tapi kalau tidak ikut di kelas, pasti tidak ngerti gitu ya. Logikanya begitu. Anak masuk dalam kelas itu guru ngajar itu baru prosedur yang namanya ala wajih tadi itu ya, prosedur. Tapi apakah ngajarnya itu bersubstansi? Yang intinya ngajar itu adalah memahamkan sesuatu, didik. Itu persoalan yang lanjutan gitu ya, persoalan berikutnya. Itu maksudnya begitu. Oke, yang pertama dalam yang harus dilakukan al-awwalu an-niyatu. Ini semua ya, semua ibadah diharuskan adanya niat. Nah, kemarin saya jelaskan niat itu tamyiz adat anil ibadat. Fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan mana itu yang adat dan mana itu yang ibadah. Jadi beda perbuatan itu atas dasar sesuatu yang bersifat kebiasaan, pilihan-pilihan kita, atau sesuatu yang kita lakukan itu merupakan bentuk pelaksanaan dari sebuah perintah agama, itu yang membedakan adalah niat itu. Wahia utawi niat, iku niyatu rafil janabah. Nah, di dalam niat tentu ada ukurannya juga. Bagaimana niat itu dilakukan? Dalam hal mandi wajib, itu niatnya adalah raful janabah. Ya, menghilangkan hukumnya jinabah. Dianggap dalam anggapan kemarin i'tibar syar'i ya. Makanya menggunakan istilah rafu, apa? Rafu. Rafu itu menghilangkan, tidak ada fisik yang bersifat indrawi yang dihilangkan, tapi dia adalah bersifat non indrawi, namanya maknawi tadi. Jadi niatnya itu, nawi itu raf'al janabah itu sudah cukup. Au niyatu rafil hadasin, atau pilihannya bentuknya adalah niyatu rafil hadasil akbar. Nah, ini yang biasa kita pakai. Jadi nawaitu al-ghusla li rafil hadasil akbar.
Nah ini at-taharatu lis-shalat. Sholat. Ini ya. Jadi dalam niat itu istilah qasdul fi'li itu artinya menyampaikan atau ngerentekno ati nglakoni sesuatu. Dalam sholat itu usolli itu namanya qasdul fi'li. Bermaksud mengerjakan sesuatu. Ya. Unsur dalam niat ya. Itu apa? Qasdul fi'li. Ini qasd bermaksud. Fi'li jenis kalau memang itu sholat sunatnya bersifat muqayyad yang dibatasi oleh waktu yang punya nama ya, kayak sholat duha itu harus ada tadi. Sunnatul duha harus begitu. Sholli sunnatul duha. Kecuali kalau Anda memang niat sholat sunat mutlak, ya berarti cukup sholli sunnatan lillahi ta'ala. Lakukan ta'yin di dalam apa? Niat tadi itu. Untuk juga demikian gitu ya, untuk. Dan ta'yin itu tidak boleh berlebihan. Kalau terjadi kesalahan yang terlalu ta'yin lalu kemudian menjadi salah malah justru tidak sah gitu ya. Ya contohnya itu dalam sholat kita hanya diharuskan untuk melakukan ta'yin satu jenis sholatnya, sholli zuhur, asar, atau maghrib, sholli fardhu dhuhri, ta'yinnya ya. Yang kedua, apakah Anda imaman atau makmuman? Cukup itu saja. Kalau Anda makmuman, cukup menyebutkan makmuman. Tidak harus menegaskan lanjutan. Makmuman li Zaidin. Saya makmum kepada Zaid, kepada Umar. Li Sastro Gandol, ya. Menyebut nama imamnya. Apalagi dikasih tanggal lahir barang. Ya. Jabatannya ini baru kemudian lillahi ta'ala. Jadi, kalau terjadi kesalahan malah justru tidak sah. Gitu. Ya, sok mau mentakyin tapi malah terjadi kekeliruan. Oke ya, jadi niat tadi dalam mandi apa? Niyatu raf'il hadasil akbar. Yang kedua apa? At-taharatu lis-sholati. Raf'u hadasil khaidi atau langsung. Kalau karena khaid ya menyebutkan raf'u hadasil khaidi boleh. Atau hadasin nifas, atau niyatu fardil husri, atau niat fardu mandi, gitu saja, tanpa menyebut jenisnya, boleh juga. Ya. Oh, itu husla fardon, nah itu boleh. Ya. Tanpa menyebut namanya fardu, mandi fardu. Nah, itu pilihan-pilihan dari kalimat yang ada atau pilihan redaksi dalam niat itu. Au niyatas tibakhatis sholati awit tawafi. Mimma saking sesuatu ya tawakofu kang kandek itu artinya terikat. Ya tawakofu kang kandek yang terikat opoma alal husli ingatasi mandi. Jadi boleh dengan diniatkan itu. Fa inna wa ma la yaftakiru ilal husli al-husli liyaumil 'id lam yasikha. Ya. Jadi kalau dia mandi wajib tapi dia diniati dengan ghusla yaumil id, maka itu tidak sah. Titik. Wajibu antakuna an-niyatu makrunatan wajibul wajib antakuna yen ta'ono niyatu niat onaiku makrunatan disertakan bi awwali mausulin dengan awal dari bagian yang dibasuh itu.
Jadi sekali lagi, niat itu kapan dilakukan? Fi awwali juz'in min fi'lis syai'. Ya. Niat itu ada jenis redaksi niatnya, ya. Redaksi dalam arti isi daripada niat. Yang kedua ada kapan niat itu dilakukan. Nah, niat itu dilakukan fi awwali juz'in, apa? Fi awwali juz'in min fi'lis syai', apa? Min fi'lis syai'. Fi'lus syai' kalau dalam sholat itu fi'lus syai' atau rukun pertama ya takbir. Rukun pertama apa? Takbir. Kalau dalam wudu itu rukun pertama ya ghuslul wajhi. Kalau mandi itu rukun pertama ya membasuh mana saja. Karena memang tidak ada tertibnya. Mandi itu tidak ada tertibnya. Langsung ke sana. Tidak ada tertibnya. Paham ya? Nah, itu ya. Jadi fi awal juz'in min fi'lus syai'. Ketika Anda basuh pertama, maka basuhan itu sudah harus disertai dengan niat. Kalau tidak, maka harus diulang basuhan yang belum disertai niat tadi. Awisti'abi jami'i sya'rihi wa basyarihi wa dhufrihi zahiran wa batinan hatta ma dhahara min naqis samakhil udhuni wa anfin majdu' wa syukukin la ghawra laha. Oke. Yang ketiga izalatun najasah. Wasalis izalatun najasah. Kalau ini dalam kitab fikih itu diawali dulu izalatun najasah. Jadi sebelum mandi dalam kitab takrib itu izalatun najasah dulu ya. Dihilangkan dulu najis-najis yang ada dalam badan, baru basuhan setelah basuh najis itu dianggap sebagai basuhan mandi. Apa namanya? Izalatun najasah. Itu harus dilakukannya kapan izalatun najasah? Sebelum kita membasuh untuk melaksanakan mandi tadi. Jadi kalau dalam badan kita ada najisnya, najis itu dibersihkan dulu. Baru setelah najis itu bersih, lalu kemudian dinyatakan basuhan itu sebagai basuhan mandi. Ya, mandi itu. Nah, itu keharusan di dalam mandi itu. Intinya dia izalatun najasah, kemudian niat bersamaan dengan selalu meratakan dari seluruh badan. Itu batasan minimalnya, apa? Minimal yang harus dibasuh seluruhnya. Ini basuh ya, dibasuh. Jadi sobil ma, mendatangkan air, yang nubani usul ma ila jami syari wal basyarati wal dhufri, bahkan kuku ini harus terbasuh semua. Oke, saya kira begitu. Ini acara nanti. Muka-muka manfaat barakah semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusana bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.